Percaya nggak, ini dongkelan 3 tahun dari nol loh, dongkelan ya, bonggol-bonggol ini ya. Kita bersama Mas Ratno ngopi dulu, mantap ya. Oke, kita ulas untuk program-programan bonsai serut dan yang lainnya. Jangan kemana-mana, tetap bersama saya di Plancraft Day. Oke ya, ini adalah bonggol, mungkin salah satu yang pertama ya Mas ya. Yang pertama. Konsep dari nol ya. Konsep dari nol, kemudian ini juga dari nol karena kita dulu aktif di tahun 2019 ya Mas ya. Sekarang 2023, berarti hampir 4 tahun lah. Tapi ini bukan yang awal-awal banget. Makanya ini saya bilang ya sekitar 3 tahunan. Ini juga ya ada serut, kemudian ada kimeng, di sana ada loa ya. Nanti kita akan bahas bareng. Dan ini Mas, kuncinya apa Mas untuk membuat bonsai serut ini Mas? Sabar sih. Ya, sabar. Oke, sabar, telaten. Kalau bisa sih dua kunci utama ya Mas ya. Penting itu, sabar. Sabar dan subur ya Mas ya. Ya. Maksudnya sabar untuk memprogram pohon kita, dan subur sudah pasti dengan media yang subur kan, seperti itu ya Mas ya. Benar. Iya, ini Mas. Ini sejarahnya bagaimana Mas, pohon ini? Ini dongkelan saya dari nol. Dulu saya tanam di apa? Bagor itu bahasanya apa ya? Ya, tanam di karung gitu ya. Karung. Ini dari nol karena saya dulu pemula banget, awal banget. Banyak sekali sih saran dari teman-teman yang katanya terlalu tinggi gitu kan, terlalu tinggi. Terus ada yang ini ada satu bekas saya potong, di sini ada satu dulu. Ini kemarin sudah saya bawa kontes lokal ya. Juga. Lumayan ya. Dapat apa Mas? Merah. Dapat best 10 kelas serut ya Mas ya. Prospek ya. Dulu ya. Best 10 kelas serut, tapi kelas serut, mohon maaf. Kelas khusus kelas serut. Jadi ini konsepnya adalah apa? Multiterang ya. Multiterang karena bonggolnya satu dan di sini ada banyak cabang. Nah, ini 3 tahun ya Mas ya. 3 tahun. Dilihat nih. Ini untuk tunas awalnya atau tunas yang kita tumbuhkan itu yang mana Mas? Artinya tumbuh setelah dongkelan. Setelah dongkelan. Ini tumbuh setelah dongkelan ini. Terus ini juga ini. Oh iya itu. Ini. Jadi dulu belum ada cabang-cabang. Oh, ini berarti cuma ini. Cuma satu batang ini ya. Termasuk ini berarti ya Mas ya. Iya, itu juga. Atas ini juga ini. Iya, sama. Wow, ini ya. Sudah ada tangan-tangannya ini. Mantap sekali. Beda dengan yang batang besar ya Mas ya. Coba lihat ini. Nah, ini lihat. Ini berapa tahun ini Mas? Ini 2 tahunan. 2 tahunan ya. Ini saya juga agak beda ini karena ini walaupun lumayan besar, di pot segini ini saya tanamkan di pot terus. Di pot terus ya. Tapi kayaknya ini media yang pas dengan si pohon ini. Karena subur, menurut saya ini subur. 3 tahun. 2 tahun belum pernah 2 tahun ya? Media ini. 2 tahun. 2 tahun ini belum pernah ganti media. Nih lihat. Bedanya dengan yang tadi karena pohonnya besar, memang ini untuk mengejar proporsional ini agak lama ya Mas ya. Bener. 2 tahun tapi sudah lumayan loh, ini mendekati 1,5 motor loh. Nih lihat, 2 tahun. Kuncinya sabar ya Mas ya. Sabar. Kalau belum proporsional ya paling tidak mendekati proporsional ya Mas ya. Jangan dipotong. Sekali lagi itu kuncinya. Karena banyak dari teman-teman yang kurang sabar, akhirnya dipotong dan kurang proporsional lah. Contohnya misalkan ini. Banyak dari teman-teman yang mungkin wah sudahlah sekian saja langsung potong lah, ini kurang proporsional. Dan ini loh, coba lihat ya, dilihat ini ada yang masih dilos. Kalau ini konsep dari terusan cabangnya ya Mas ya. Nah lihat, ini masih dilos panjang, makanya harus sabar menunggu karena belum proporsional, makanya dilos. Nah kalau ini berapa tahun Mas? Ini sama sekitar 3 tahunan, tapi kayaknya lebih sih. Ini awal ini. Awal ya? Awal. Ya berarti hampir 4 tahunan ya sekitar ya.
Ini saya awal dongkel ibaratnya ini adiknya, ini kakaknya itu. Oh iya, ini kakak pertama ya. Atau yang pertama, yang paling pertama ada? Ini kayaknya ini. Ini ya? Ini. Ya. Ini paling pertama. Berarti ini hampir 4 tahun karena kita masih ingat betul komunitas kita itu kalau nggak salah awal-awal itu 2019 dan kumpul pertama, karing pertama itu Agustus 2019. Iya kan? Agustus, ya, benar. Ya, ini hampir 4 tahun ini sekiranya. Mantap nih. Nah kalau ini rencana ini nggak terlalu besar sih karena ini nanti pendek nih, saya potong pendek jadi tidak terlalu besar. Nah ini saya konsepnya ke depan nanti kan kita panjang ke sana karena bawahnya itu akarnya agak condong ke sebelah kiri. Oh iya. Gitu kan? Ini dalam pembentukannya apakah kita los terus kemudian kita potong menumbuhkan cabang yang anak cabang yang baru atau bagaimana Mas? Misalkan ini Mas, ini kan tunas baru, ya kan? Ini tunas baru Ya. kan? Tunas baru lah. Untuk menumbuhkan ini apakah dipotong dulu baru tumbuh ini atau bagaimana Mas? Oh ya, dulu itu saya sisakan jadi seperti ya, beda dengan yang ini ya. Ini kan ini ada tunas-tunas ini. Oh ya. Nah kalau ini saya udah agak masih nggak saya buang kayak dulu ini. Saya sisakan beberapa anak cabang berarti ya. Ini kan cabang. Saya sisakan beberapa anak cabang 3 atau 4. Yang lain ke atas itu saya buang. Gitu ya. Jadi ini dari awal sudah ada Ya, gitu ada. ya. Misalkan seperti ini tunas. Nah, misalkan ini tunas. banyak, Terus? nah ini bisa kita buang, sisakan yang cuma di sini yang agak dekat dengan batang. Oh Biasanya seperti gitu. Ini sisakan yang ini ya. Karena yang akan kita pakai untuk anak cabang yang ini gitu ya. Oh iya, mantap sekali nih. Nanti, Kenapa kok seperti itu? sebenarnya untuk seperti itu kan gini ya. Konsepnya itu kalau misalnya di sini ada anak cabang ini, kita nanti tidak terlalu panjang cabangnya. Jadi anak cabang ini bisa mempercepat pembesaran cabang. Oh Seperti iya, itu, kan? ini berarti nutrisinya itu kan tersedot ya, tersedot. Ya. Ini untuk apa namanya? Merangsang nutrisi supaya fokus misalkan ya, fokus ke sini. Ini jadi ini semakin besar otomatis pangkal cabangnya juga besar seperti Yang itu. penting kita juga harus ada tahapannya gitu kan. Tahapannya seperti apa Misalkan, maksudnya? Kalau dari teman-teman sih ada yang saran itu biasanya 3 kali tahapan potongan. Jadi Oh iya. misalkan seperti ini, nah nanti kita potong 1 di sini kan, kita kan menyisakan mata tunas di sini. Ini tahapan pertama, ya kan. Ya nanti tumbuh lagi, kita potong lagi kedua, ketiga, nah baru seperti ini. Ini kan ada ini bekas potongan nih. Oh iya. Coba kalau yang misalkan yang ini, ya ini. Nah, yang ini yang bawah dulu. Ini kalau tahapannya bagaimana nih? Nah, ini nanti saya akan potong di sini nih. Ini kan sudah saya arahkan ini kan. Ini nanti untuk lanjutannya, untuk terusan ya. Ini saya akan potong di sini. Ini saya los masih karena saya rasa ini masih kurang besar gitu. Kurang besar ya. Dari yang cabang yang di atasnya. Oh iya. Berarti ini kita los, kita tentukan mana nanti yang akan menjadi terusan dari cabang. Ada tahapannya ya. Kurang lebih ada berapa tahapan Mas? Tadi 3 ya? 3, tapi 3 ya. Ada 3 tahapan supaya apa namanya proporsional ya, mengerucut gitu ya. Kalau dalam istilah batangnya itu ngepen gitu ya. Nah ya gini Mas, ini kan ada bekas potongan ini kan. Iya. Kelihatan enggak? Ini sudah saya potong. Oh iya ini. Ya ini ya. Ini bekas potongan ini. Ini tahapan untuk terusan batang ya. Benar. Nah, ibaratnya tuh ini batang dulu los ya. Nah, ini kita potong. Ini tahapan pertama kita potong ya kan. Terus tumbuh 2 cabang, yang satu untuk cabang, yang satu untuk terusan ke mahkota. Terus kita potong lagi tahapan yang kedua ini di sini. Oh iya. Tuh. Coba kita program pemula, benar-benar pemula ya Mas ya. Pemula ya, karena kita memang serba terbatas dulu ya Mas ya. Serba terbatas untuk apa namanya dongkelan juga kita terbatas juga karena di tempat kita sendiri nggak ada ya Mas ya. Kita harus nyebrang ke kota lain ya. Ke kota lain. Ya. Harus nyebrang ke kota lain untuk mencari dongkelan. Karena serut ya, ini kan serut Ya. di Wonosobo. Saya Wonosobo ya. Ya Wonosobo. Serut itu di Wonosobo untuk daerah saya Kaliwiro khususnya ke atas itu udah nggak hidup serut karena udah agak dingin. Nah,
Jadi Kaliwiro bagian yang wadah selintang. Oh Wonosobo iya. yang bagian wadah selintang itu Oh, udah iya. panas, itu udah ada serut. Kalau jarang ya, kalau endemik Kaliwiro nggak ada ya. nggak ada Kalau misalkan di hutan ada berarti itu tanaman ya, ditanam. ditanam Iya, endemiknya memang serut itu di kawasan yang panas. Di kawasan yang panas. Makanya ini kalau misalkan di tempat kita di Wonosobo kalau ditanam di Dieng, bagaimana Mas? Ada dulu pernah ada pameran di Dieng di Bakal kalau nggak salah. Saya sempat nonton ya. Saya sempat nonton ada beberapa yang membawa pohon serut itu dari Banjar kayaknya. Nah, masih ada yang belum dipruning. Ketika hari keduanya saya lihat kosong semua. Nasibnya saya nggak tahu mati atau hidup, saya kurang tahu karena saya nggak tahu pemiliknya. Tapi saya lihat di Dieng itu kalau ada serut biasanya daunnya itu gosong. Gosong ya. Gosong. Iya. Karena ya memang kurang lah ya. Kurang. Seperti ibaratnya seperti pirakanta ya Mas ya. Nah, Pirakanta kalau di Dieng itu subur sekali ya. sekali. Tapi kalau di daerah Kita di sini di panas itu kurang. Hidup-hidup tetapi ya nggak sesubur ketika di daerah dingin. Nah seperti itu. Ini kemudian ada beberapa memang ini cangkokan dari yang tadi ya Mas ya. Oh benar. Ini cangkokan dari yang tadi. Bahan-bahan kromosan lah. Ada beberapa bahan kromosan. Ini kromosan kayaknya enggak ini lah. Nah ini sakura. Ya nanti silahkan kalau misalkan berminat barangkali dilepas ya Mas ya. Ya bisa. Ini lumayan. 1, 2, 3. Ada loa di sana. Ada loa yang di ground dan itu pun 3 tahunan ya Mas ya. 3 tahunan. 3 tahunan. Kalau yang di los itu tuh udah sebesar paha orang dewasa. Tapi yang di program itu wah sudah cakep. Ya ini. Termasuk apa namanya di sana ada beberapa lah ya. Beberapa ground. Ada serut taman juga ya. Nah itu saya lepas. Ini saya dilepas ya. Ada yang minat. Serut taman. Besarnya sepaha orang dewasa. Tingginya sekitar kurang lebih 2 meter lah ya. Nah ini bedanya kalau akarnya itu sudah tembus ke tanah langsung gitu kan. Ini solornya ini luar biasa. Kalau 2 tahun lebih, tapi kalau 3 tahun belum ada. Belum ada. Kalau 2 tahun belum ada 3 tahun, ini solornya sudah sekian. Karena di ground ya Mas ya. Langsung. Ini juga ya kan? Ya, sama. Luar biasa. Oke, ada ibrik. Ibrik putih apa ya? Ibrik putih, ibrik biasa. Kalau yang pucuk merah yang ini pucuk merah. Ini pucuk merah. Gabungan. Ini juga ya kurang lebih 3 sampai 4 tahun lah ya Mas. Gabungan. Ya kan memang kita baru 4 tahunan. Baru 4 tahunan memang ya. Main bonsai baru 4 tahunan. Ini ada ulmus. Lah ini juga 3 tahun yang lalu ini anak cabang masih selidi ya Mas. Cabang masih selidi ya? Ya. 3 tahun yang lalu ini. Nah ini juga 3 tahun. 3 tahun ini. 3 tahun dari 1 jempol kaki. 1 jempol kaki. Ini masih ditutup. Ini akarnya muter. Akarnya muter masih ditutup. Nah, keren. Ini juga amplas. Amplas. Keren sekali nih. Ini ada ya bonggol kimeng. Ya 1 botol galon lah. 1 galon lebih nih. Lebih nih. Drum. Ori itu. Ori kimeng ya. Kimeng ori. Lagi programan. Di sana ada serut. Serut walik ya Mas ya. Ya, tanam terbalik. Jadi memang kalau tanam terbalik itu luar biasa sabarnya. Sabarnya luar biasa. Harus sabar, ekstra sabar. Kalau perbedaan serut yang di ground seperti ini dengan yang tadi memang relatif cepat ya Mas ya. Nih, nah, solornya itu. Itu saya juga gimana ya, itu kurang hidup, subur, cuma lambat ya. Padahal itu di ground. Itu lambat itu termasuk. Karena mungkin cahayanya mungkin ya Mas ya. Jadi Cahayanya ya. Ya.
Oke, terima kasih Mas Ratno. Nih pencak silat Kaliwiro. Atlet ya, atlet pencak silat. Dulu ngatlet, sekarang nyuhu. Oke, terima kasih. Semoga bermanfaat. Nanti saya sertakan link deskripsinya. Barangkali berminat. Bibitan ada sancang meliuk. Ini proses dari cangkokan ini, Mas. Cangkokan. Kemudian ada yang stekan ya. Ada serbin juga. Ini stekan juga Kimeng ya. Jadi nanti barangkali ada yang berminat boleh menghubungi Mas Ratno. Nomornya saya sertakan di deskripsi. Atau boleh main-main, ini lokasinya di Kaliwiro, Wonosobo. Tepatnya di Desa Tanjung Anom, Kecamatan Kaliwiro, Kabupaten Wonosobo, Provinsi Jawa Tengah. Oke, sekian dari saya. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.